إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan, di antara nikmat Allah yang sangat besar dan saat ini sedang kita rasakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kita untuk melakukan amal ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemudahan sarana untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak mengenal waktu. Akan tapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku sampai kita akhirnya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Al-Quranul Karim yang merupakan petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bimbingan kepada umat yang mengikuti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara sejumlah bimbingan Allah kepadanya dan kepada umatnya alaihi salatu wassalam adalah petunjuk untuk istiqamah. Dalam surah Hud ayat 112 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fastaqim kama umirta fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya, membimbing nabinya untuk senantiasa tetap di atas kebenaran, tetap di atas perintah sebagaimana yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah istiqamah ini merupakan perintah yang begitu agung, sehingga ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada baginda alaihi salatu wassalam, dan hadis sahih Muslim disebutkan akan hal ini. Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Sahabat yang mulia ini mengatakan, ya Rasulullah, katakan kepada saya satu perkataan yang mana perkataan dalam Islam ini perkataan yang bersifat komprehensif. Perkataannya
mencakup makna dalam berbagai sisi Islam. Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Yang mana setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia ini tidak perlu lagi bertanya kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billah." Katakan olehmu, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Mulai dari hati, lisan, dan segala anggota badanku, aku tunjukkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tsumma istaqim. Kemudian istiqamahlah kamu di atas keimanan tersebut. Hadirin berbahagia, di zaman fitnah itu yang menjadi nilai tertinggi dan kemuliaan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dirinya istiqamah di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dan kepada orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka telah bertaubat, yang sebelumnya dalam kesyirikan, kaum musyrikin, kemudian bertaubat masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man taba ma'aka wa la taqhaw. Kemudian Nabi mengatakan, janganlah melampaui batas, karena melampaui batas itu bukanlah ciri istiqamahnya seseorang. Melampaui batas bukanlah ciri istiqamah seseorang, karena istiqamah itu bersifat i'tidal, bersifat dia proporsional, menengah. Istiqamah itu mengikuti bimbingan wahyu. Istiqamah itu ilmunya berdasarkan bimbingan wahyu. Namun melampaui batas itu mengikuti yang namanya nafsu. Makanya Allah mengatakan, wala taqhaw innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa melihatnya. Hadirin berbahagia, kalau kita ingin melihat apa saja yang membuat orang itu melenceng daripada keistiqamahan, apa yang membuat orang kadang tergelincir dari keistiqamahan, di antaranya adalah ketika dia lebih mengedepankan akal pikirannya diberikan wahyu yang Allah turunkan. Tidak sedikit orang itu keluar pada jalur kebenaran disebabkan tersesat. Yang pertama adalah pemikirannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencontohkan dalam banyak ayat di Al-Quranul Karim, yang mana ayat-ayat tersebut merupakan di antara bagian ayat yang disebutkan dalam surah Hud sebelum ayat yang barusan kita sampaikan. Ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrikin, mereka tidak mengikuti Nabi-Nya alaihi salatu wassalam karena mereka lebih mengedepankan nafsu dan pikiran mereka. Sebagai contoh, kita perhatikan bagaimana anak Nabi Nuh alaihissalam. Ketika orang-orang kafir yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam itu tidak masuk akal, dan mereka akhirnya menghina, merendahkan Nabi Nuh alaihissalam. Masa orang buat kapal perahu di atas bukit dan di atas tanah
melangkah. Kemudian ketika anak Nabi Nuh alaihissalam dipanggil oleh ayahnya yang mulia, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Ya bunayya irkab ma'ana." Mana perahu Nabi merupakan perahu keselamatan. Wahai anakku, hai bohatelon, kenanya kerja kamu. Ya bunayya irkab ma'ana, naiklah bersama kami. Namun anaknya cara berpikirnya dia bukan cara berpikir bimbingan wahyu, tapi dia berpikir bimbingan nafsu dan akal pikirannya. Kalau cara selamat, kalau mendatang bah itu bukan naik ke kapal yang dia bayangkan, agar nanti bah ini air dan kadang tidak akan sampai ke puncak gunung. Maka anak Nabi Nuh ini mengatakan, "Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Mengatakan kepada ayahnya, aku akan naik ke bukit yang tinggi yang mana itu akan menyelamatkanku dari air. Hadirin berbahagia, tentu kesimpulannya tidak ada yang selamat waktu itu kecuali yang mengikuti Nabi Nuh dan naik ke dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kita juga akan melihat dalam banyak ayat lainnya orang-orang yang mengingkari tak mengikuti Nabi alaihissalam ketika itu adalah karena dia seorang manusia. Seorang manusia. Dia orang-orang kafir itu maunya ketika diutus seorang rasul itu malaikat, jadi golongan malaikat atau bersamanya ada malaikat. Kenapa manusia yang sama dengan kita? Sehingga kita lihat sampai hari ini orang-orang yang sering menyamakan seorang rasul manusia dan juga manusia, mudah baginya untuk mengingkari apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Rasul seorang laki-laki, aku juga seorang laki-laki. Rasul manusia juga, aku juga seorang manusia. Itu kan pendapat Rasul, aku tidak harus mengikutinya dan seterusnya. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya mereka orang yang mendustakan Rasul dan mengharapkan Rasul bukanlah manusia yang tidak layak dari seorang manusia, mereka pun telah binasakan. Kita perhatikan makhluk lain yang namanya iblis. Yang mana iblis ini sebenarnya bukanlah malaikat dan bukan dari golongan malaikat. Saya ingin menegaskan kembali bahwasanya iblis bukanlah dari golongan malaikat. Ayat-ayat yang menegaskan tentang sifat malaikat itu membantah dengan jelas dan tegas bahwasanya iblis bukan dari golongan malaikat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan malaikat itu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwasanya malaikat itu sifatnya selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga bahasakan la yastakbiruna an ibadatihi. Tidak pernah tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat dan makhluk waktu itu untuk sujud kepada Adam alaihissalam sebagai sujud tahiyah, sujud penghormatan, dan sujud itu berdasarkan perintah Allah. Ketika mereka sujud, maka mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu, semuanya malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumatnya, iblis itu kana minal jinni, yang mana jin yang Allah perintahkan kepada manusia dan jin itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jin ini yang menjadi iblis, fafasaqa an amri rabbih, dia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Sehingga iblis pun mengatakan dengan membanding-bandingkan, mengkiaskan, menganalogikan
Kenapa aku harus sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah liat, tanah hitam, yang berbau dan seterusnya? Sedangkan aku diciptakan dari api. Dia melihat dirinya yang tersumber dari api, yang diciptakan dari api, menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan makhluk yang diciptakan daripada tanah. Ini beberapa contoh yang kita sampaikan bagaimana ketika makhluk ini mengedepankan cara berpikirnya dan meninggalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, itu awal langkah dia sesat dan meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Hadirin saya muliakan, maka fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tafghar innahu bima ta'maluna basir. Perintah ini, kata para ulama tafsir, ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada umatnya alaihi salatu wassalam. Hadirin berbahagia, secara singkat kita mendapatkan pada kesempatan berbahagia ini, di ayat-ayat setelah itu Allah menyebutkan amal-amal atau faktor apa saja yang akan membantu seseorang untuk bisa istiqamah. Kita akan dapatkan di ayat berikutnya, di ayat 113 di surah Hud, Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Kecenderungan di sini dikatakan para ulama al-mudahanah wal mawaddah, punya sifat kasih sayang, cinta dan menjilat kepada orang-orang zalim. Al-mudahanah, bahasa mudahnya adalah menjilat. Siapa maka orang zalim? Yang pertama, orang zalim adalah orang-orang kafir. Wala tarkanu ila alladzina zalamu, janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim. Kenapa jangan? Fatamassakumun nar, karena kalau kamu cenderung pada orang-orang zalim, itu yang akan menyebabkan kamu disentuh api neraka. Itu yang menyebabkan kamu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Dan itu sebabnya kamu tidak istiqamah atas keimanan. Hadirin berbahagia, kalau sudah masuk neraka tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menolong, tidak pernah membela orang-orang zalim. Berikutnya kita sampaikan bahwasanya Allah mengatakan wa aqimus shalah. Para ulama mengatakan di antara faktor yang akan membuat orang senantiasa istiqamah adalah senantiasa mendirikan salat. Salat yang kita lakukan itu sangat besar pengaruhnya untuk menjaga keistiqamahan kita di atas keimanan, di atas kebenaran. Dan bahkan dengan salat itu terampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Hadirin berbahagia, yang demikian itu adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dzikrul abidin. Dua yang terakhir yang akan menjaga keistiqamahan kita adalah wasbir, bersabar. Bersabar di atas ketaatan, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan bersabar atas segala musibah yang menimpa kita. Dan di antara hal yang paling banyak dialami oleh orang-orang yang istiqamah adalah mendapat ejekan, cemoohan, berbagai perkataan untuk merendahkan mereka orang-orang istiqamah, dilabelkan dengan label yang menghinakan, dan bahkan bisa mengakibatkan nyawa mereka pun hilang untuk menjaga istiqamahan mereka. Wasbir, fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan, menghilangkan pahala orang-orang berbuat baik. Allah bahasakan sabar, tapi ujungnya muhsinin. Enggak, Allah katakan inna Allah la yudhi'u ajra as-sabirin, tapi Allah katakan wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Karena al-muhsin, orang-orang yang dikatakan muhsin itu adalah orang-orang yang sabar di atas kebaikan dan kebenaran. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup yang terakhir
yang mendukung dan menjaga keistiqomahan kita adalah namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini perkara besar dalam agama yang mulia ini. Sebab dibinasakannya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW adalah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka tingkatan kata para ulama, kalaupun kamu tidak sanggup mencegah kemungkaran, maka perintahkanlah orang, ajaklah orang, buatlah suasana-suasana yang ma'ruf, suasana-suasana kebaikan. Hadirin berbahagia, oleh karena pesan istiqamah ini tidak tertuju kepada para jamaah saja, tidak. Bahkan pesan istiqamah tertuju kepada kami khatib dan para khatib dimanapun berada. Kenapa demikian? Rasul saja sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang menyambung lisannya Rasul alaihi salatu wasallam? Banyaklah berdoa sebagaimana doa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata Hasan Al-Basri berkaitan dengan doa istiqamah? Beliau mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, farzuqna, berikan kami rezeki berupa rezeki istiqamah. Rezeki istiqamah ini rezeki yang paling mahal di antara rezeki apapun yang kita dapatkan, harta, benda, jabatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور